kali ini saya akan mengobrol singkat dengan Jigung Widya di Tebesaya Peliatan Ubud. Kali ini saya akan memberikan kalian tips bagaimana caranya pus pakan koi agar airnya tidak keruh serta ikan koinya menjadi bulky. Gitu ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Kali ini memang saya khususkan konten ini memberikan kalian tips agar ke depan kalian bisa pus pakan ikan koi menjadi berpunuk tapi air tetap sehat. Oke. Nah, Jigung, ke pertanyaan pertama, untuk kolam Jigung atau ikan koinya per harinya berapa kali diberikan pakan? Niki kolam ikan tiang kasih pakan 4 kali sehari. 4 kali sehari? Ya, 4 kali sehari, porsi kenyang. Porsi kenyang. Nah, kenyang. Maksud porsi kenyang itu gimana, Ji? Sampai dia ada pakan yang masih ngambang gitu ya. Di kolam. Oke. Itu ya. Nah, selanjutnya untuk treatment airnya atau perawatan airnya? Perawatan air yang seminggu sekali pasti backwash. Terus 2 hari sekali dripping tetap seperti itu. Untuk perawatan airnya. Oh, sederhana ya. Sederhana. Nah, agar ikan koi bulky berpunuk seperti ini, gimana rahasianya, baik dari pemilihan genetik ya dan lain sebagainya? Paling penting pemilihan tosainya. Ya. Itu yang paling penting untuk pemilihan ikan tosainya. Ya. Kalau punuk nih kok genetik ikan pasti. Genetik ikan berpengaruh gitu ya? ke punuknya. Kemudian jaga populasi di kolam. Oh gitu. Nah, menarik sekali ke punuk ini. Banyak teman-teman berkomentar, oh buat punuk gampang, tinggal pus saja. Terus terang saya beli, jadi penasaran, beli ikan ngawur, saya pus, kok nggak punuk ya, malah bungkit. Berarti berpengaruh ya? Pengaruh, genetik ikan berpengaruh untuk apa namanya? Punuk. Oh. Dari kecil, bakalan kecil udah kelihatan kalau memang prospek untuk punuk. Oke, itu ya. Ditunjang dengan fasilitas kolam, populasi kolam yang sesuai dengan kapasitas kolam. Ya. Jadi pasti jadi dia punuknya. Oke, nah kenapa Jik membatasi di kolam seperti ini dengan filter yang gede tentunya ya? Di konten saya pertama ada nanti videonya di sini. Kenapa Jik batasi populasinya? Ya, pasti ngejar kualitas air yang bagus. Itu pertama. Kemudian perkembangan ikan jadi lebih bagus ya, karena populasinya sedikit ya. Kemudian kita untuk kasih pakannya justru lebih irit. Karena betul. Otomatis untuk makannya dia kan sedikit jadinya. Kita kasih pakan dia udah porsi kenyangnya udah bagus dia. Oke. Nah, selanjutnya tadi ada istilah tosai ya. Mungkin saya udah tahu, tapi kan subscriber saya ada yang tahu, ada yang tidak. Mungkin bisa dijelaskan kalau tosai itu dari dia lahir sampai umur 1 tahun. Tosai itu masih dikatakan tosai. Terus nisai dari umur 1 tahun sampai 2 tahun. Ya. Sansai dari 2 sampai 3. Oh, gitu ya. Nah, teman-teman itu ya. Mungkin selanjutnya ke pertanyaan selanjutnya, tadi kan Bu Ji bilang kualitas genetik bagus untuk mengembangkan punuk. Nah, dari kecil sudah kelihatan punuk ya gitu ya? Ya. Oke. Dari kecil biasanya kalau udah genetiknya bagus, gininya bagus, kelihatan ya. Pasti potensi untuk punuknya itu udah kelihatan. Oke. Nah, selanjutnya ada yang beranggapan juga ini lagi. Ikan punuk itu mungkin nggak bisa 1 meter gitu ya? Apa memang betul gitu ya? Biasanya kalau ikan berpunuk nih justru cenderung ke mil itu ya, ke jantan ya, ke cowok. Tapi tidak menutup kemungkinan ke yang female bisa punukan juga. Nah, mungkin aja pada saat yang keeping nih kenapa bisa bilang tidak mau besar yang berpunuk, mungkin dia dapat yang male, yang jantan. Kalau dari koi memang yang jantan justru lebih kecil dia daripada yang betina. Oke, jadi bisa kemungkinannya ya temu 1 meter. Itu, karena di Jepang itu Dainichi Koi Farm itu mendevelop 1 meter rata-rata berpunuk mereka. Bisa dilihat di YouTube ya teman-teman, saya nggak ngada-ngada. Dainichi Koi Farm itu aja klik. Nah, selanjutnya
ikan ini kan jernih, kolam ini jernih maksud saya. Kemarin Ji juga post tanconya itu, grow-nya kok cepet banget. Memang ikannya ini ikan bagus. Ikan bagus ya. Genetiknya bagus. Kebetulan juga teman tiang yang breedernya, Ya. Awi Goswo. Ya. Memang genetik ikannya bagus. Jadi tiang hanya pemberi pakan dan ngerawat air aja. Ya. Dan perkembangannya di sini lumayan. Breeder bagus sekarang bermunculan di Bali. Di Bali ya. Sangat apresiasi sekali, terutama teman-teman breeder. Hasil karyanya, istilahnya hasil breedingannya bagus-bagus. Katawan, Bogi, Ya. juga teman-teman di Boje kan banyak sekarang yang bermunculan, teman-teman breeder, teman-teman yang jadi breeder bagus-bagus hasilnya. Nah, saran-sarannya Ji bagi pemula nih dalam perawatan air dan memelihara ikan koi apa nih? Simple aja sebetulnya Ji. Ya. Menurut yang pribadi sering backwash dan dripping aja. Cukup itu ya. Untuk pakannya perlu nggak pakan mahal? Kalau mahal dengan kualitas bagus, Kenapa enggak? kenapa enggak ya? Tapi kalau memang kayak tiang misalnya, tiang justru ke pakan yang biasa, Ya. boleh sebut nama? Boleh. Tiang pakai lokal Cak Genta, Ya. Ikusu, tapi tiang sangat perhatikan di kualitas air. Kualitas air ya. Sering-sering dripping, terus backwash itu yang sangat yang jaga untuk kualitas airnya. Oke, serta genetik yang penting. Ya, itu yang penting. Itu yang paling utama teman-teman. Nah, selanjutnya Kohaku ini bagi teman-teman yang sudah nonton video saya pasti tahu dia kan. Bahkan di KPK aja di share tahu dia youtubernya saya. Nah, size-nya berapa sekarang Ki, yang paling gede rata-rata deh di sini? Ini Kohaku 80 BU Ya. terus ada 3 Kohaku. Satunya ada 75, satu lagi 70. Terus Karasi, Uno. Karasi 65. Ya. Terus Tanco yang tadi gini Ya. itu 40. 40 ya. Jadi saya mengedepankan di sini tanconya ya teman-teman, karena di awal di konten pertama maksud saya udah Kohaku ya saya. Nah, kenapa tanco? Karena begini kawan-kawan, memilih tanco itu kelihatannya gampang, tapi susah. Sering saya temui di lapangan. Waktu kecil tanconya bulat tapi gede-gede jadi siromuji ya, benar ya? Ya, itu mungkin karena terlalu puspakan. Ya. Kemudian kolamnya tidak dapat sinar. Ya. Mungkin yang menyebabkan genetiknya juga bisa. Ya. Karakter bininya tipis dia. Ya. Memungkinkan dia mengudar jadinya. Oh begitu ya, benar kan? Banyak faktor yang menyebabkan kenapa tanco nikel bisa berubah jadi siromuji. Termasuk kualitas air ya? Pastinya ya. Oke, itu ya. Nah, selanjutnya untuk di baki shower ini segede gajah gini, apa aja medianya coba bisa disebutkan ya? Ya, bikin media murah. Ya. Yang pakai paling bawah yang pakai oyster shell. Ya. Terus atasnya lagi yang pakai lava rock semuanya. Lava rock semuanya full ya. Full lava rock. Nah, kendalanya pakai lava rock apa yang selama udah ditemui? Saran ini karena batu lava rock mungkin mengandung besi dalamnya. Ya. Dia tidak bagus di sebelum mesin. Dia tidak bagus sebelum mesin. Ya. Nah, cenderung lebih cocok dia setelah mesin kayak pakai shower, waterfall yang besar kita bisa kasih lava rock. Ya. Oke. Jadi kalau serpihan kecilnya nikel nggak langsung ke mesin dia. Jadi menyebabkan kalau misalkan masuk ke mesin menyebabkan cepat rusak ya. Cepat aus, nggak awet mesinnya itu. Ya. Oke, itu dapat ilmu lagi satu ya teman-teman, saran nantinya. Jadi perbincangan saya tentu ada salah kata, pasti ada juga poin-poinnya yang kalian bisa save. Nah, untuk Kohaku sendiri udah Jik handle berapa lama sih untuk yang tiganya ini? Yang paling besar yang handle dari kecil udah hampir 3 tahun. 3 tahun ya? Udah sansai dia. Udah sansai teman-teman. Terus yang kecil, ya, yang kecilan, ya, picit yang handle 2,5 tahun, ya.
terus PKC karena kebetulan teman dulu yang punya, Ya. baru yang handle setahun. Oke, itu ya. Nah, selanjutnya kalau terlalu puspakan ada peluang beninya straight nggak atau pecah? Pasti. Pasti ya? Apalagi kita bermain di Gosanki. Oh, gitu ya. Pasti. Kenapa tidak dianjurkan terlalu puspakan di Gosanki? Gosanki, terutama pakan grow. Ya. Karena nanti kalau misalkan beni dah straight agak susah untuk Baliknya ya. harus diimbangi dengan pakan color. Color ya. Dan itu pun kalau mau balik beninya pakai pakannya harus nggak main-main harganya. Depret berapa? Odakan berapa? Ya, benar. Coba Jadi kita slow grow. grow nikmati. Dibanding nanti beninya pecah, susah lagi. Susah lagi ya. Oh berarti di sini grow-nya slow ya. Slow Nikmati grow, ya. aja, Ya. rawat air gitu ya. Benar. Oke, nah selanjutnya sekarang kan lagi trennya kuno, semuanya kuno. Ya. Bahkan di Jepang pun 10 tahun terakhir teman-teman, yang Grand Championnya rata-rata berpuno. Apa saran-sarannya bagi penghobi, teman-teman penghobi di rumah nih, agar memilih ikan koi berpuno? Awalnya sih kalau memilih ikan tosai, Ya, justru harus body proporsional dulu. ya, Antara kepala, bahu, ya, sama ekor. Ekor, oke. Harus proporsional. Ya. Jadi nanti kalau memang genetiknya itu mau berpunduk, pasti keluar punduknya. pasti keluar ya. Apalagi pola mendukung, air bagus, pasti keluar dia. Punduknya pasti keluar. Yang penting nih pemilihan tosainya proporsional bodinya aja dulu. Ya, Skin, terus body itu yang harus bagus dulu ya. pemilihannya. Nanti, Masalah pola, pola selera. itu ya teman-teman, kayak penghobi kuahku ada yang nyari step-step banyak, ada Ya. yang nyari maruten, Selera. ada yang suka sakura dan lain sebagainya gitu kan. Iya. Oke, itu ya teman-teman, untuk pakan sendiri sesuaikan dengan budget kalian, Ya, jangan betul. pernah memaksa karena koi untuk kebahagiaan jika memaksa pasti nggak bahagia. Pasti lagi ya, benar. Ikan koi kalian makan tapi dompet kalian kering cuma. Oke, mungkin hanya itu. Terima kasih Jegong. Sekitar 12 menit waktunya, dan jika dirasa ada perbincangan saya yang salah, saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Salam koi untuk kebahagiaan, see you next video.